Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Iqbal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari ini, Pak, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama bermajelis ilmu menjelang kita berbuka puasa, sekitar setengah jam lagi, Pak. Enggak sampai malah itu ya. Sekitar setengah jam lagi insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik ya dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hari-hari Ramadan ini insyaallah. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Di sore hari ini, Bu, ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit melihat ya, sebuah riwayat ya, Pak. Riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, terdapat dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim juga ada itu, dengan sedikit lafaz berbeda tapi intinya sama. Nah, jadi suatu hari ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala, sedang berjalan ya, Pak. Kemudian mereka marru bijanazatin. Mereka melewati seorang jenazah. Jenazah sedang diantarkan ke kuburannya, Bu ya. Jenazah yang sedang diantarkan ke kuburannya. Jenazah itu dalam beberapa penjelasan para ulama ada namanya gitu ya. Ada orangnya diketahui ketika itu. Ya. Ketika menyaksikan jenazah itu, para sahabat fa'asnau alaiha khairan. Para sahabat memuji jenazah itu dengan seluruh kebaikan. Ya, ini jenazahnya, kalau mungkin kita bahasa sekarang itu kayak jenazah ini dahulu orang yang baik, sering rutin ke masjid, ya, ahli bersedekah, ya. Semua kebaikan itu disebut, Pak. Bapak yang baik kalau anak-anaknya bilang gitu ya. Anak yang baik kata orang tuanya ya. Orang baiklah di masyarakat gitu. Kemudian Rasulullah ketika mendengar hal itu mengatakan wajabat, kata Rasulullah. Wajib ya. Kalau dalam riwayat Muslim 3 kali Rasulullah mengatakan, Bu, ya, wajabat, wajib, wajib 3 kali Rasulullah mengatakan. Kemudian mereka jalan lagi, para sahabat jalan, kemudian marru bi ukhra, melewati jenazah lainnya diantarkan juga ke kuburan. Kemudian para sahabat sama, fa asnau, beda ya, sama tapi menyebut tapi buruknya, fa asnau alaiha syarran. Sekarang mereka menyebut, berbisik-bisik para sahabat itu, nah ini jenazah dahulu ketika hidup ya, tukang kacau, tukang buat onar di masyarakat,
nggak pernah sholat, nggak pernah nampak ke masjid, gitu Pak ya. Bakhil, tukang mabuk, intinya semua keburukan itu lah. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Wajabat, wajib. Kalau dalam riwayat Muslim 3 kali juga Bu. Wajabat, wajabat, wajabat. Wajib, wajib, wajib. Nah, gitu ya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada di situ. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada di bersama para sahabat itu. Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma wajabat?" Apa yang wajib itu ya Rasulullah? Yang kau maksud wajib tadi itu apa? Tadi wajib, 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 wajib. Dalam riwayat Muslim ya, kalau dalam riwayat Bukhari cuma sekali itu Pak, wajib. Kemudian Rasulullah mengatakan, dijawab sama Rasulullah Pak, ya. Hada asnaitum alaihi khairan, jenazah yang kalian puji dengan kebaikan tadi. Puji, sebut orang dengan kebaikan ya Pak ya. Itu kan lidahnya otomatis itu Pak, orang baik gitu ya. Fa wajabat lahul jannah. Wajib baginya surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hada asnaitum alaihi syarran, sedangkan yang satu lagi yang kalian sebut keburukannya, walaupun menyebut keburukan jenazah itu kan sebenarnya terlarang juga. Cuma kan ada orang yang berbisik-bisik menyebut itu. Nah, itu fawajabat lahun nar, wajib baginya neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, nah ini menjadi poin penting ini nanti Pak ya. Antum syuhadaullahi fil ardi, itu kalian adalah saksinya Allah di muka bumi. Kalau dalam riwayat Muslim itu 3 kali Rasulullah mengatakan itu Pak. Antum syuhadaullahi fil ardi, kalian saksi Allah di muka bumi. Antum syuhadaullahi fil ardi, kalian itu saksi Allah di muka bumi. Kalau dalam riwayat lainnya, annasu syuhadaullahi fil ardi, manusia itu saksi Allah di muka bumi, sedangkan malaikat itu al-malaikatu syuhadaullahi fis sama, saksi Allah di langit ya Pak. Jadi sebelum kita nanti dihisab sebenarnya Pak, itu manusia itu akan bersaksi kepada kebaikan kita itu Pak. Orang yang baik itu ya tetap akan dipersaksikan orang dengan baik ya. Orang yang buruk walaupun ditahan orang itu ya ada juga yang berceloteh itu ya. Mereka itu menjadi saksi kita Pak. Jadi orang-orang yang di sekitar kita ini Bu ya, lingkungan kita, anak, istri, kiri kanan, sama-sama jemaah masjid, itu semua akan menjadi saksi. Siapa kita? Ya, antum syuhadaullahi fil ardi, kalian adalah para saksi Allah di muka bumi Pak. Sekarang kita lihat Pak, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ya, pembahasan kita di hari ini ya. Pertama Pak, ya, ini yang jelas ini bahwasanya kita ini semua kita ya Bu ya pasti akan berujung di ajal itu ya. Kita mau memilih jadi orang baik, taat, rajin ke masjid, menjalankan perintah Allah ya, ujungnya itu juga Pak ya. Memilih untuk menjadi orang yang mengingkari perintah Allah ya pasti ujungnya kematian juga. Gak ada orang yang gara-gara dia pemberani kemudian dia nggak meninggal, tuh kan nggak mungkin ya Bu ya. Semua kita mau memilih jalan ini, mau memilih jalan itu, kemudian kita akan mempertanggungjawabkannya. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kan memang begitu ya Pak ya. Ada namanya iradah, keinginan, ada ikhtiar. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah ilhamkan jalan kebaikan, Allah ilhamkan jalan keburukan. Kita mau memilih jadi orang baik, jalan terbuka. Kita mau memilih jadi orang yang membangkang, melawan Allah Ta'ala, gak mau beribadah ya jalan juga terbuka, cuman nanti akan dihisab, akan dihisab. Nah, hisab itu ya di dunia itu manusia bersaksi dahulu ya Pak. Jadi semua kita akan mengalami itu Pak. Kullu nafsin za'iqatul maut itu. Setiap jiwa siapapun kita selama bernafas
itu pasti akan mengalami kematian. Kita mau melari kemanapun nggak bisa itu. Ainama takunu yudrikumul mautu itu. Kemanapun kalian lari yudrikumul mautu, didapati oleh kematian itu, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian berada di dalam bersembunyi di dalam benteng yang kokoh itu Pak. Jadi kita dikejar ini. Kita kan melihat perubahan itu pada diri kita sendiri Pak. Perubahan itu kan nyata di kita itu. Perubahan mulai dari kita Bapak, kita semua Pak, kecil, anak-anak, remaja, dewasa, ya, kemudian masuk usia sepuh Pak. Kan perubahan itu Pak. Dan itu kan nggak terasa sebenarnya. Ramadan aja nggak terasa Pak. Ini udah hampir pertengahan ini Ramadan. Ya. Al hayatu kal hulmi itu, ya. Hidup itu kayak mimpi, kata Yahya bin Ma'in itu, temannya Imam Ahmad bin Hambal. Apa yang terjadi di masa lalu itu Pak, cepat nggak akan lupa kita. Rasanya baru kemarin. Ya, mungkin ada bapak ibu yang sudah pernah haji tahun berapa gitu. Kayaknya baru kemarin haji itu Pak Haji. Kan terasa itu sebenarnya. Usia udah 60 Pak, taruh ada yang 60 misalnya. Kayaknya baru kemarin itu masa anak-anaknya. Ya, tiba-tiba udah punya, kayaknya kemarin baru dilahirkan masih ingat waktu SD-nya. Sekarang udah punya cucu Pak ya. Nah, cepat hidup itu Pak. Ya, cepat. Makanya kita hidup pasti akan mengalami hal itu semuanya. Nah, makanya dalam kitabnya Imam Al-Qurtubi ya, dalam At-Tazkirah itu mengutip seseorang zahid ketika ditanya, ma ablawul izat, apa nasihat yang paling mendalam itu? Nasihat yang paling ngena itu apa? Kata seorang zahid sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Qurtubi itu Pak, an-nazar ilal amwat, melihat orang yang sudah meninggal itu Pak. Orang yang meninggal yang diantarin ke kuburan. Makanya kita kan kalau ada yang sakit, sunnahnya haknya dibesuk ya. Kalau ada yang meninggal, ada perintah kita berziarah itu. Buat apa ya? Buat kita ngambil pelajaran. Buat kita ngambil pelajaran bahwasanya kita akan berada di posisi yang sama ya Bu ya. Kalau sekarang kita dengar ya, diumumkan di masjid ya, berita lelayu ya, suatu hari ya, nama kita yang akan disebut itu. Nama kita yang akan disebut. Nah, nanti kita mau disebut orang, dikenang orang sebagai apa ya, kita yang menentukan itu Bu. Itu yang tadi kita bahas itu ya. Gitu. Jadi kalau Umar bin Khattab, pernah kita sampaikan juga Bu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya cincin beliau. Cincin biasanya yang digunakan untuk apa namanya? Stempel negara itu tulisannya kan waqafa bil mauti wa izan. Cukup kematian sebagai penasehat diri. Jadi itu pelajaran pertamanya ya. Bahwasanya semua kita ya Bu ya, Pak, akan mengalami hal itu. Kita mau memilih jalan apapun ya Bu ya. Kita mau memilih jalan orang yang taat. Kita jalankan semua perintah Allah Ta'ala. Ya ujungnya di situ. Kita memilih untuk enggak sama sekali. Ya, sholat malas, puasa juga enggak, qiyamul lail juga enggak, baca Al-Quran juga malas. Ya ujungnya juga itu juga. Enggak akan memanjangkan usia kita. Ya, tidak akan ada yang memanjangkan usia kita. Kalau udah sampai ya udah masanya, udah malaikat itu akan datang menghampiri kita. Yang kedua Pak, pelajaran yang bisa kita dapati yang tadi kita sebutkan, kita mau dikenang ya, mau diingat itu seperti apa, itu balik ke kitanya ya. Kita mau dikenang, kita bayangkan nanti ketika kita meninggal, kemudian gimana komentar orang terhadap kita, itu yang perlu kita ingat itu. Ya seperti yang tadi itu Pak Bu ya, ketika dilewati jenazah, para sahabat komentarnya jenazah yang baik ya baik pastinya. Yang buruk itu dengan sendirinya, kadang-kadang lisan orang berusaha ditahan itu akan terlepas juga yang buruk itu. Nah, ya, manusia itu menjadi saksi Allah di muka bumi Pak ya. Kita mulailah misalnya dari kita sebagai orang tua. Nanti gimana komentar anaknya. Itu di dunia Pak. Nanti di akhirat kan ada lagi. Nanti di akhirat kan yang ada seorang yang lari dari anaknya, saudaranya, istrinya itu. Yauma yafirlul mar'u min akhihi, ya, lari dari saudaranya, wa sahibatihi wa banihi, dari istrinya dan anak-anaknya.
wa ummihi wa abihi itu dari bapaknya dan ibunya. Kenapa? Karena khosyatul mutalabah itu, karena takut dituntut itu. Pada sebagian penafsir mengatakan khosyatul mutalabah itu takut dituntut. Ya, itu bapak saya nggak ngajarin saya, ya Pak, misalnya nggak ngajak saya sholat gitu. Semua akan dituntut, dan itu sebelum nanti di akhirat itu Pak, di dunia itu dipersaksikan dulu itu. Makanya nanti ketika kita misalnya ya di ujung semua ujung hidup kita itu ya, pertama komentar, lihat dulu komentar anaknya gimana. Ya, ya. Ya, jangan anaknya komentarnya buruk dalam hatinya gitu. Wah, itu bapak saya dulu ya, nggak ngajarin saya, Pak. Itu ibu saya nggak ngajarin saya, nggak ngajarin ngaji, nggak ngajar sholat juga, nggak ngajak kebaikan juga. Itu yang na'udzubillah, itu udah menjadi persaksian itu Pak. Nah itu yang kita berharap jangan gitu. Kita berharap menjadi orang yang baik lah kira-kira gitu. Ya, suami istri juga, gimana kira-kira komentar kalau bapak, kalau istrinya sebaliknya merasa kehilangan atau enggak gitu. Nah, malah sebaliknya lagi. Nah, orang tua juga Pak. Nah, tetangga, sahabat ya, itu semuanya akan bersaksi kita itu siapa Pak. Orang baik itu kan akan tetap dipersaksikan kebaikannya Pak. Nah, orang baik itu akan dipersaksikan kebaikannya, walaupun dia sendiri nggak pengen itu. Ya. Cuman orang itu akan dikenang oleh orang gitu Pak. Itu udah jelas itu. Kebaikan tuh nggak akan pernah luput ya dari Allah, akan mengekalkan kebaikan-kebaikan itu. Kemudian pelajaran berikutnya Pak yang bisa kita dapatkan dari riwayat ini ya, dalam hadis riwayat Abu Qatadah ya, riwayat Bukhari dan Muslim juga sebenarnya. Ya, dengan sedikit lafaz berbeda itu. Nah, riwayat dari Abu Qatadah bin Haris Ar-Rib'i itu ya. Beliau menjelaskan bahwasanya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari marra alaihi bi janazatin, beliau dilewati seorang jenazah ya Pak, satu hari. Dalam riwayat Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i itu, Rasulullah dilewati jenazah, kemudian Rasulullah mengatakan al-mustarih mustarihun wa mustarahun minhu itu. Mustarihun artinya adalah orang yang istirahat, mustarahun orang yang diistirahatkan darinya. Jadi istirahatnya Rasulullah menyebutnya dengan mustarih dan mustarah minhu kata Rasul. Dia ada jenazah lewat, kata Rasulullah mustarihun wa mustarahun minhu. Para sahabat yang ada di dekat Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarahu minhu?" Apa yang kau maksud dengan mustarih, orang yang istirahat, wa mal mustarah minhu, apa yang diistirahatkan darinya? Maka dijawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang istirahat itu Pak, yang istirahat itu siapa? Al-abdul mu'min, hamba yang beriman. Ini yang istirahat ya Bu ya. Ya. Istirahat min nasabid dunya, dari beban hidup di dunia, wa azaha, dan deritanya ila rahmatillah, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang istirahat itu. Jadi mustarih itu siapa? Mustarih itu adalah hamba mukmin ya, yastarihu, yang istirahat dari min nasabid dunya, dari beban hidup di dunia, wa azaha, dan kepedihannya, ila rahmatillah, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba mukmin itu Pak Bu, ketika dia diantarkan oleh orang ke kuburannya itu, dia istirahat dari seluruh beban hidup di dunia. Hidup di dunia itu kan beban semua ya Bu ya. Bahkan yang kita lakukan itu juga beban Pak. Kita sholat 5 waktu itu kan beban itu Pak. Namanya taklif. Ya, yang kita namanya apa? Mukallaf, yang dibebani. Yang membebani siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita dalam perjalanan, sholat yang 4 rakaat bisa dikosor. Ya, kadang-kadang bisa dijamak ya Pak. Kalau dalam kondisi tertentu. Ya. Puasa Ramadan beban bukan ya? Beban juga Pak. Ramadan itu kan beban itu. Kita disuruh nahan lapar, haus, dan dahaga ya Pak.
Makanya ada keringanannya, kalau orang yang safar kan boleh nggak puasa itu, walaupun nanti diqodho. Kita punya harta, ada bebannya. Bebannya apa, Bu? Keluarkan zakat. Ada kemampuan harta untuk berhaji, bebannya apa ya? Berangkat haji. Jadi hidup tuh beban semua. Kalau kita disakiti orang, ya perintahnya bersabar, Bu. Dizolimi orang, perintahnya bersabar. Ya. Kalau punya dapat nikmat, perintahnya bersyukur. Jadi semuanya beban. Makanya ketika Imam Ahmad ditanya kapan selesai beban hidup itu, ya ketika pertama kali di surga itu, inda awwali qadamin tata'uhu fil jannah, ketika langkah pertama kakimu di surga itu selesai masalah itu. Ya, karena seluruh di dunia itu beban semua, Ibu ya. Seorang mukmin ketika meninggal itu lepas dari seluruh beban itu, Pak, Bu. Pak. Enggak sholat lagi. Oh, enggak puasa lagi, Ibu. Enggak disuruh bersabar lagi. Ya, sabar kan enggak disuruh bersabar lagi, Pak. Udah selesai. Dia menuju alam barzakh. Alam barzakh itu raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Di pengantar surga itu kan di alam barzakh itu, Pak. Kemudian nanti di ujungnya di surga Allah Ta'ala itu kan nggak ada beban sama sekali. Di alam barzakh aja nggak ada beban bagi orang beriman itu, Pak. Kan di alam barzakh itu jangan kita ingat siksanya aja bagi orang mukmin. Alam barzakh itu raudhatun min riyadil jannah, itu taman-taman surga ya, Pak. Taman-taman surga. Kemudian nanti ke surga beneran. Sedangkan bagi orang yang mustarah minhu, Pak, itu kebalikannya. Jadi kalau orang mustarih itu dia istirahat dari beban dunia, orang kehilangan. Oh, si fulan itu dahulu orangnya baik. Orang masakin, orang biasanya ada yang azan misalnya di masjid, tiba-tiba nggak ada, yang jarang yang azan lagi. Nah itu kayak gitu, Pak. Orang baik. Orang yang biasanya gitu ya, tiba-tiba udah teringankan beban masyarakat. Tiba-tiba ketika dia meninggal orang merasa kehilangan. Orang biasanya itu orang-orang baik itu begitu. Orang-orang baik itu dia yang istirahat dari beban hidup di dunia, Bu. Nah, ada yang kedua itu. Yang kedua itu al-mustarah minhu. Mustarah minhu itu orang yang istirahat dari dirinya, bukan dia yang istirahat. Kalau mustarah minhu itu dalam hadis dikatakan ya, al-abdul fajir, ya. Mana dia tadi hadis? Al-abdul fajir, hamba yang tukang maksiat, ya. Tukang maksiat, Pak, yang suka membuat keonaran, buat orang terzolimi, ya. Ketika dia meninggal itu bukan istirahat, tapi dia menuju, pertama dia menuju alam barzakh itu, hufratun min hufarin niron itu lubang neraka itu. Kemudian dia menuju neraka beneran, itu kesengsaraan abadi itu. Kalau dia mukmin mungkin akan bisa dikeluarkan, tapi yang jelas dia disiksa dulu di situ. Ya. Dan orang yastarih minhul ibad, istirahat darinya para hamba Allah ini. Para hamba Allah itu istirahat dari dirinya, Bu. Biasanya kan dia suka menzolimi orang. Dia meninggal, orang nggak ada lagi yang dizolimi, gitu. Itu yastarih minhul ibad, itu istirahat hamba Allah dari dirinya. Biasanya suka mengkuli orang misalnya, malakin orang. Tiba-tiba ketika dia meninggal nggak ada lagi yang malakin, orang jadi nyaman, ya, nggak ada lagi yang gangguin. Itu kan seburuk-buruk orang sebenarnya. Sebelum dilaknat malaikat itu udah dilaknat manusia sebenarnya itu. Yastarih minhul ibad. Kemudian wal bilad itu negeri, Pak, Bu, ya. Ada yang suka bikin kacau di masyarakat, berisik sekali, bikin judi apa di masyarakat, orang nggak tenang. Ketika dia meninggal, kampung langsung menjadi tenang. Itu disyukuri orang. Itu buruk itu. Yastarih al-mustarah minhu itu. Al-mustarah minhu itu seburuk-buruk orang. Itu yang na'udzubillah min zalik itu, Pak. Kalau dalam hadis itu dikatakan juga wasyajar wad-dawab, bahkan pepohonan, ya, dan binatang ternak itu merasa istirahat dari dirinya. Ya. Jadi binatang ternak juga merasa istirahat dari, Pak, ya. Ya, binatang ternak enggak jalan biasa kemudian dilempari batu,
ya, dia lari nggak ada lagi. Pohon juga. Jadi itu hamba fajir, Pak. Ya, pilih mustarah minhu itu. Dalam hadis dalam bahasa Nabi itu kan mustarah minhu. Jadi pilihannya cuma dua sebenarnya kita ini. Kita berusaha menjadi al-mustarih. Al-mustarih itu artinya adalah orang yang kita istirahat dari dunia ini, Pak. Jadi ketika kita meninggal, orang merasa kehilangan, kemudian ya kitanya istirahat, Pak. Jangan sampai yang kedua itu yang mustarah minhu, yang ketika seseorang meninggal, orang-orang merasa tenang ketika itu, kemudian yang meninggal menuju azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya na'udzubillah min zalik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Pak ya, agar kita ini ya menjadi salah satu mungkin ya yang bisa dikenang baik oleh orang, Pak, tentunya. Kita tentunya berbuat lillahi ta'ala, karena amalan itu kan kalau enggak ikhlas, wa illam tukhlis fala ta'mal, kata Ibnul Qayyim, kalau enggak ikhlas ya enggak usah beramal. Tapi kita memang diminta untuk beramal. Jadi agar kita bisa diingat dengan baik oleh orang, memang kita perlu berkontribusi di tengah masyarakat itu. Dalam artian berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita, keahlian kita apa, ya kan berbeda-beda ya Bu ya. Semua orang ini kan kelebihannya berbeda-beda, nggak ada orang yang sama, itu berbeda-beda ya. Tapi dari sisi keberbedaan itulah kelebihan kita itu kita manfaatkan untuk ya kita berkebaikan ya, berbuat kebajikan kepada yang lainnya. Makanya konsep hadis Nabi yang mengatakan khairukum anfa'ukum linnas itu, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain, yaitu seharusnya yang kita coba untuk berusaha terapkan ya Pak. Kita memiliki apa? Kita memiliki ada ilmu misalnya, ya ilmu itulah kita bagi dengan yang lainnya. Dengan itu ya kita menjadi kebaikan. Ya, kalau kita memiliki kelebihan harta ya dengan itu kita berbagi kepada yang lainnya ya. Kita tidak ada seorang pun yang tidak pengen diingat sebagai orang baik ya Pak. Karena itu bukti itu Pak. Karena ketika seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu penduduk langit juga akan bersaksi Pak. Jadi ketika dalam hadis itu kan dikatakan itu, kalau seandainya Allah mencintai seorang hamba, maka Allah taala memanggil Jibril, panggil, "Ya Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintai dia." Kemudian Jibril menyeru di langit, "Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka kalian cintai dia." Maka penduduk langit mencintainya Pak. Kemudian wudi'alahul qabulu fid dunya, kemudian dia diterima dengan baik oleh penduduk dunia. Jadi kalau ada kita melihat orang kayak dicintai semua orang Pak, yang iri dengki itu pasti ada. Cuman ketika mayoritas orang mencintai dia, ada ulama yang dicintai banyak orang Pak misalnya, atau orang baik lah dicintai semua orang, itu salah satu pembuktian dia diterima di langit itu Pak. Diterima di langit. Kan ada orang-orang ya Bu ya, ada orang-orang yang mungkin dia masih di dunia, tapi ya di langit itu namanya udah masyhur itu. Banyak riwayat, misalnya riwayat yang terkait dengan awan yang cuman menghujani satu tempat, itu dalam riwayat juga itu ya, riwayat Muslim ya. Atau yang sering kita ulang itu Bilal itu. Bilal dia masih hidup di dunia, belum hijrah ya Bu ya, tapi sendalnya sudah sampai di surga gitu. Itu amalan khususnya apa yang pernah kita sampaikan ya? Salat wudu itu. Bilalnya masih di dunia. Ada orang yang memang ahli sedekah, dalam riwayat itu yang menceritakan awan menghujani satu kebun khusus, itu kan ahli sedekah dia itu. Jadi hartanya dibagi 3 untuk sedekah, yang sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk makan dia dan keluarganya, sepertiga untuk modal. Dan dia ketika hujan turun tuh kebun dia aja yang turun Pak. Musim paceklik, musim panas, kemarau panjang, tapi yang dihujani cuman kebun dia aja. Dalam riwayat sahih itu. Ya, riwayat sahih itu Pak. Dan dalam riwayat itu kan dikatakan memang awan itu mendengar bunyi itu iski hadi kota fulanin, ya, sirami kebun si fulan itu. Nah, ada ulama yang sezaman dengan Imam Malik namanya Les bin Sa'ad. Itu beliau termasuk ahli ilmu dan ahli sedekah itu Pak. Itu di Mesir itu, beliau imamnya Mesir itu
dalam beberapa riwayat beberapa kali itu cuman kebun beliau aja yang dihujani hujan itu, yang lain enggak. Itu kalau Allah sudah mencintai seorang hamba Allah itu Pak Bu ya, dicintai penduduk langit, diterima di muka bumi ya. Ada orang yang dicintai penduduk langit nggak dikenal di bumi, ada juga, seperti Uwais Al-Qarni itu ya. Nah, itu kan nggak dicintai penduduk tapi nggak dikenal di bumi Pak ya. Nah, ada orang yang sebaliknya juga, dilaknat di langit dan dilaknat di bumi, itu nauzubillah min zalik itu. Nauzubillah min zalik. Oke. Itu Pak pelajaran bagi kita bersama ya Bu ya, bahwasanya manusia itu adalah saksi Allah di muka bumi. Ini udah sebentar lagi kayak masuk. Kita berbuka 2 menit lagi Pak ya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita bersama bahwasanya orang yang di sekeliling kita ya Bu ya, itu akan menjadi saksi kita. Makanya penting kita ya, kita ikhlas lillahi ta'ala lah berbuat kebaikan itu. Dengan sendirinya Allah nggak akan pernah melupakan itu enggak ya. Melupakan itu udah semuanya tercatat, ada 2 malaikat di sini kita. Rakib dan Atid ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.